Lagi fine tuning aja dikit-dikit. Siapa tahu masih bisa ngambil 1-2 HP lagi kan. Halo semuanya, lama nggak ketemu. Nah, kenapa lama nggak ketemu? Soalnya project yang lagi dikerjain juga banyak. Bukan cuma 1, 2, 3 project, tapi ada 4 project yang bekerja secara bersamaan. Tapi untuk project yang kali ini, pastinya ini adalah satu project yang sangat dinanti. Karena ini adalah project mobil yang mobilnya nggak asli, tapi justru mobil yang sedang kita bikin dalam konsep resto mod. Mobil yang dibikin di Indonesia, konsep modifikasinya yang juga menuju spesifikasi undang-undang legalisasi kendaraan custom. Dan mobilnya sendiri udah masuk dalam step berikutnya, karena di video sebelumnya kan udah kalian lihat bagaimana konversinya dari sasis E34 masuk bodi Mustang, kemudian gimana bikin body kitnya. Yang sekarang kita masuk ke technical support. Nah, technical supportnya sekarang gue dibantu oleh AHT Garage karena mereka ngerti banget mesin yang gue pakai. Dari prinsip kerjanya, mobil ini tuh tidak berubah landasannya dari mobil aslinya. Karena gue nganggap gini, mobil aslinya itu kan mobil yang udah ada di jalan raya sejak tahun 95 sampai tahun 2000 seingat gue ya, mungkin gue salah. Dan E34 530 ini kan mobil enak, mesinnya cukup, gearboxnya enak, suspensinya juga, lalu steeringnya juga akurat gitu kan. Jadi gue nggak mau sok pinter untuk ngerubah konstruksi mobilnya, karena sebuah kendaraan itu udah dibikin dengan R&D yang melibatkan ratusan orang di belakangnya. Jadi kalau kita merasa lebih pintar dari mereka, menurut kita enggak. Memang ada banyak opsi gitu ya. Kita mungkin bisa ganti steering rack, kita bisa ganti suspensi, kita bisa ganti transmisi gitu. Cuman honestly speaking, ini bukan mobil buat ngebut. Muscle Car dapat mesinnya V. Mau cc cuma 3.000 kayak lawan 7.000, ya udah, kapan lu pakai gitu. Konsepnya gue lah kalau mau balapan gue naik mobil balap. Tapi gue juga sangat menghormati orang-orang purist karena mobilnya terlahir sebagai mobil yang cc-nya gede waktu di Amerika sana. Ini enggak. Ini looks-nya seperti itu. Terus yang kedua adalah untuk mencari spare part mesin, drivetrain, kayak kaki gitu. Di semua toko spare part ada. Jadi itu lebih enak. Dan terakhir juga adalah, udah pernah kan naik E34 530, kenaikan mobilnya pasti akan seenak itu. Jadi gue dapat plus point cukup banyak. Nah, berhubung gue sekarang di AHT Garage, gue dibantu sama Yuda. Dia dokternya nih di sini nih. Untuk kalian semua yang suka nonton di YouTube atau di Instagram dan lain-lain, dia adalah dokter spesialisnya menghidupkan yang mati. Ya, yang mati-mati dan yang susah-susah nyala. Yang susah-susah nyala. Jadi semua mobil di sini ribet. Nah, sekarang gue mau nanya, dari awal mobil yang datang kan nggak datang pakai mesin ke sini kan? Nggak, ada kosong. mesinnya pretel di bawah. Iya. Jadi apa aja yang sudah lu kerjakan? Ini apa, coba ceritain, mungkin kode mesinnya apa biar yang pada nggak tahu. Mungkin kalau E36 semua orang tahu. 318, 320, 323, 325, 330 ya kan? Iya. Tapi kalau E34 itu apa? Jadi BMW itu juga punya V8 sebenarnya mesin. Nah, kebetulan yang di sini yang dipakai yang M60 B30. Iya, dan kalau dipikir itu adalah V8 dengan cc yang paling kecil. cc paling kecil. Iya. Nah, tapi dengan cc paling kecil ini redline dia lebih tinggi sebenarnya. Oh gitu. Jadi dia ini screamer sebenarnya, V8 tapi screamer. Oke, jadi kayak F1 ya, dulu cc-nya gede, Terus RPM-nya tiba-tiba rendah, turun, terus ya. begitu cc-nya kecil, RPM-nya teriak naik RPM-nya. ya. Sama. Oke. Jadi kayak dia di stroke sih sebenarnya ya. Di stroke, tapi Iya. tenaganya didapetin dari RPM. Dari RPM. Jadi secara torsi untuk burnout enggak. Ya. Tapi untuk laju jalan. Iya, pokoknya bujek aja gas terus tuh. Bujek aja terus gitu ke lama-lama atas tuh ya terus aja narik. Dia ngisi. bisa sampai berapa RPM-nya? Bisa sampai 7.000-an. 7.000-an untuk V8 itu gede. Gede, karena Iya kan? banyak yang harus digerakin kan. Iya, bener. Ya karena misalnya kita mesin-mesin LS gitu. Mesin Iya. LS 6.200. iya, itu juga udah yang high compression. Iya, benar, Iya kan, benar. LS biasa 1.2 mungkin 5.500 ke 6.000 gitu Iya, kan, benar. kira-kira kan. Benar, Torsinya dari di 3.000. Betul, betul. Bahkan mungkin lebih kurang dari 3.000. Iya, Iya kan? dari bawah malahan. Oke, nah secara modifikasi kita modifikasi apa aja, Dak? Jadi sebenarnya ini di refresh mesinnya waktu itu ya Mas ya. Jadi kan dulu tuh sebenarnya yang datang mesinnya dulu lagi. Iya, oh mesinnya dulu malah ya? Iya kan? Iya, waktu itu Dendi kan? Karena ini kan bikinnya... Seinget gua tuh ya datang mesinnya Iya. dan gua nggak tahu bodinya apa. Nggak tahu, oh Nggak iya. tahu. Pokoknya cuma datang mesin aja. Iya. Ini mau rebuild, Iya. ya udah kita bongkar, rebuild semua, ya kan, dalam fresh semua kita ganti baru, udah bulat nih, Iya. baru mobilnya datang kan, Iya. pas mobilnya datang baru garuk-garuk kepala, Ini sebenarnya modifikasi gimana, Ini apa naruhnya ini? kayak gimana, ya Iya. kan? Soalnya kan lu nggak tahu kan, kalau ini kan tetap sasisnya adalah sama-sama 530 juga. Iya, jadi pas datang sebenarnya ini chassis bawahnya kan E34 ya, Betul. cuman ruang mesinnya udah Mustang, Betul. nih si space ininya nih, Yes. berarti kan kita mikir dulu kan, ini Masuk enggak? berarti mountingnya sebenarnya Heeh. gimana ya gitu ya kan.
Ya udah, baru dari situ kita mulai coba masukin. Tapi nggak ada modifikasi lu masukin mesin? Ternyata plug aja? Ternyata plug. Iya kan? Karena rahasianya adalah sebenarnya si top mount-nya semua masih E34. Iya. Tapi firewall-nya sampai titik sini masih E34. Tapi ke belakangnya ini baru nih semuanya Mustang. Samping, belakang, atas itu Mustang. Ini juga kayak Mustang deh ya? Iya, lebih maju kalau soalnya. itu lebih maju. Makanya space-nya banyak. Iya, tapi bener. pokoknya untuk prinsip dasar tempat naruh mesinnya, cross membernya, nggak ada yang berubah sama sekali. Iya. Iya kan? Emang nggak ada sih. Nah, gearbox-nya? Gearbox masuk. Masuk aja kan? Soalnya, lubangnya juga masuk. Iya, karena gorong-gorongnya tetap E34. Iya. Iya kan? Iya benar. Oh, oke. Lebih simpel jadinya ya. Nah, setelah udah naik, baru habis itu kita lamanya itu sebenarnya wiring itu kan proses terlamanya itu tuh di planningnya sebenarnya Mas. Oke. Ini kabelnya mau kita lewatin kemana? Iya. Kebutuhan kabelnya itu apa aja? Iya. Karena kan kabel semua nanti sentralnya itu di bawah dashboard. Iya. Dari situ harus bisa nyebar ke depan sama ke belakang. Karena kan kabelnya dua kan, ada kabel body sama kabel mesin. Nah, ada dua itu. Nah, dua ini juga sebenarnya kan gimana caranya nanti begitu udah jadi, diagnosanya itu gampang. Iya. Jadi bicara masalah diagnosa, ini ECU-nya apa? Ini kita pakai Maxxis U Race. Maxxis U itu buatan mana? Swedia. Oh, Sweden? Iya. Oh, bukan Taiwan gitu, bukan? Bukan, Sweden dia. Oke. Iya, Swedia. Oke. Jadi dia memang daratan Eropa ya mainannya. Ya. Jadi ya semua fitur-fiturnya ya cocok lah sama mesin-mesin BMW ini kan. Itu datang pakai kabel? Kabelnya tapi telanjang aja udah. Oke, tapi dia kabel kayak gitu tuh. I see, tapi dia set kabel, ujung-ujungnya semuanya terminal-terminal yang bikin. Iya. Oke. Jadi dia cuma ngasih kabel tuh cuma 3 meter. Iya. Kalau kurang panjangin sendiri, kalau kurang pendek potong sendiri. Iya, bagus deh. Compatible sama misalnya gue pakai dashnya Haltech gitu, apa dashnya IM gitu. Nah, kebetulan compatible. Jadi kan sebenarnya dash digital itu kan protokol komunikasinya tuh lewat CAN bus kan. Iya. Nah, setiap merek itu ada CAN bus protokol masing-masing. Iya. Kebetulan Maxxis U ini bisa ngirim pakai protokolnya Maxxis U namanya. Dashboard ini supaya dia bisa laku di pasaran, dia harus punya protokolnya setiap standalone ECU yang dijual di mana-mana gitu loh. Oke. Nah, jadi kayak misalnya kita pakai Haltech itu punya protokol Maxxis U plug nyala. Kita pakai AIM. Ada tuh protokol Maxxis U ada nyala. Jadi sebenarnya Maxxis U itu udah ECU yang umum ya sebenarnya. Di Indonesia mungkin kita nggak banyak denger ya. Iya, nggak banyak denger. Gue juga waktu lu nawarin pertama kali Max ECU, kan gue juga nanya. Karena ya gini, kita punya banyak pilihan ECU ya. Gue nggak bilang mana bagus mana enggak gitu ya. Cuman kan sekarang gue lagi ngebangun mobil yang super nggak biasa di daratan Indonesia ini. And then gue pakai merek baru pula. Kalau gue selalu pakai Motec karena gue udah tahu dari dulu kan Mas. Bener. Cuman investasi mobil ini terhadap Motec menurut gue feature Motecnya kepake cuma 10% dari apa yang dia bisa kerjakan kan. Jadi kan gue perlu ECU yang bisa kolaborasi dengan kendaraan harian. Nggak perlu over spec lah. Iya bener. Bener kan. Nah, jadi enaknya emang kayak gitu. Jadi kan kita punya kebutuhan ya Mas ya. Iya. Ya kita sesuaiin aja. Iya, ya banyak orang juga bilang gini, Mas Rifat, kenapa mesinnya nggak LS? Kenapa mesinnya nggak cc-nya gede gitu? Sekarang at the end of the day, gua mau bawa konsepnya kemana mobilnya. Karena mobil ini pure mobil ngeceng. Mobil untuk dinikmatin, mobil untuk jalan-jalan, bukan mobil buat ngebut. Kalau ngebut gue punya mobil balap. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Dan nggak usah gue rubah-rubah ini. Itu kenapa? Soalnya gue dari kecil kakek gue tuh punya 530. Naikannya enak banget. Iya. Mustang naikannya begitu. Feel-nya untuk orang purist dimarahin lah. Kan Mustang is rocker gitu, getar tapi emang kaku. Tapi itu yang dicari kan. Ya karena kita lagi bicarakan suatu aliran baru, yang which is lebih keterima sama generasi sekarang. Ya kan, karena kita harus ngikutin zaman perubahannya. Gue ya nggak malu untuk menjembatani ini semua. Gue tahu rasanya. Gue pernah punya Mustang yang asli juga, dan gue pingin bandingin sama yang ini. So nanti secara otomatis marketnya kan bakal kebentuk. Purist sebelah kanan gitu kan, yang resto mode sebelah kiri. Nah sekarang lagi ngomongin resto mode, artinya kan teknologi mobil yang zaman dulunya bisa lo lihat pakai mata lo. Zaman sekarang ya semua hidden feature. Salah satu yang baru gue nikmatin adalah si Max ECU itu. Iya benar. Satu pertanyaan lagi, dia throttle by wire atau masih pakai kabel? Yang ini masih pakai kabel kebetulan. Oke. Ini masih pakai kabel. Tapi bisa, Maxxis U itu bisa. Suatu saat misalnya Mas pengen ganti pakai DBW gitu. Iya. Ya bisa. Secondly, sama AC gimana? AC bisa. Nggak problem. Bisa ngontrol, ya. Bisa ngontrol ya. Bisa. Oh, oke. Malah ada Bluetooth-nya juga ini. Oh ya? Jadi kalau misalnya mau lihat
Misalnya Mas nggak punya digital dash, tapi Mas pengen lihat ECU-nya itu baca voltase berapa, water temp berapa. Dari HP Android aja udah connect pakai Bluetooth, kelihatan parameternya semua. Oh ya? Iya. Ini salah satu hal yang mau gue rubah. Yang tadi gue ceritain, gue mau ini radiator warnanya hitam aja. Karena gue nggak mau begitu mobilnya nanti pitch black warnanya, terus tiba-tiba ada sekotak gede warna silver di sini. Itu akan ngurangin stands out-nya si grill. Karena grillnya bakal hitam. Oh, oke. Jadi belakang ada silver, depannya hitam tuh nggak gigit gitu. Gue tuh bukan orang yang bawel kalau gue udah nyerahin mobil gue ke bengkel. Gini deh, dokter tuh nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri kan. Gue punya bengkel, gue bisa bikin ini. Tapi prioritas kita customer. Betul. Kita sesama bengkel harus berbagi masalah ginian. Udah spesialis di sini, gue spesialis di situ. Nah, ketika mobil gue taruh di sini, gue tahu lu tuh dokter yang tepat. Ngerti nggak lo? Jadi requirement yang gue minta itu kalau gue datang juga cuman yang ini setting dikit ya. Nah, terakhir begitu ini udah jadi, kalau tadinya nih udah di chat terus tiba-tiba ada suatu problem gitu, itu akan jadi problem besar. Dan gue selalu tahu kalau gue mau do something, pasti somethingnya nggak gede. Kalau gede gue ngomongin dari awal. Betul. Nggak mungkin gue ngomongin di belakangan. Nah, kayak gini kan akhirnya tinggal di chat doang, nanti maksudnya ya di powder coating apa di chat warnanya akan hitam, udah sesuai dengan apa yang gue mau. Betul. Udah nyala belum? Udah. Gua belum pernah lihat mobilnya nyala. Ya udah. Kita nyalain bisa? Bisa. Hah? Bisa. Ini the moment of truth. Kita harus nyalain ini. Ayo coba. Kita siapin dulu Coba. Lumayan merinding kan? Lumayan. Matiin ya, tinggal pencet. Mesinnya nyala, karakter V8 tetap dapat walaupun 3000 cc, tapi nanti high rev engine. Nah, high rev itu gimana, hasil dyno segala macam, ntar Yuda lo akan bawain abis ini ke tempat dyno kan? Iya. Iya kan? Tinggal 10 meter. 10 meter itu tempat dyno situ, tinggal nunggu antrian mesin dyno. Setelah dyno baru kita urusin perintilan lainnya mobil. Iya. Hari ini kita tuning, kita set sambil ngecek nih apa-apa aja, kayak misalnya koplingnya itu selip atau enggak, ternyata enggak. Jadi kita mulai nge-tuning. Akhirnya dapet nih powernya nih. Ini belum pakai knalpot tapi ini ke belakang ini sebenarnya masih header doang. Dapatnya 183 WHP. Untuk mesin ini M60 B30 biasanya average-nya orang-orang tuh di 170-an. 170, 175 lah segituan. Nah, ini 180-an nih untuk manual. Ya agak sedikit di atas rata-rata lah. Ya mesinnya sebenarnya juga nggak dimodif, ini standar aja. Cuman memang habis di-refresh, di-rebuild ulang lagi aja. Ya, so far sih aman-aman aja, cuma nemuin beberapa bocor-bocor oli dikit-dikit lah. Ya, habis ini nanti kita bener-benerin lagi. Kita cek yang mana yang bocornya. Ya, sebenarnya sih udah ketahuan sih mesinnya karakternya gimana. Ini lagi fine tuning aja dikit-dikit. Siapa tahu masih bisa ngambil 1-2 HP lagi kan. Ternyata dapetnya 190. Jadi lu semua kalau nyari segala macam barang aneh-aneh termasuk Max ECU, datang ke AHT Garage. Karena dia pasti punya barang. Dan konsultasi yang sangat akurat kalau gue bilang.